竟然是只七级妖兽。Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film Donghua yang berjudul A Record of Immortal Journey to Immortality. Karena God of Spring and Autumn dan The Island of Xiliang dan juga Donghua yang lain saat ini terlihat masih belum terupdate di situs translate atau downloadnya guys. Dan untuk sekedar informasi, di channel ini kemungkinan saya akan berfokus pada beberapa series Donghua saja. Di antaranya adalah God of Spring and Autumn, The Island of Xiliang, Proud Swordsman, dan juga tentunya A Record of Immortal's Journey to Immortality. Jadi kedepannya saya akan usahakan untuk berfokus pada series yang tadi telah saya sebutkan. Tentunya akan saya bahas jika di situs download atau translate-nya sudah tersedia atau sudah terupdate. Dan mari kita langsung saja menuju ke inti alur cerita filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan oleh seorang kultivator hebat atau pemeran utama kita yang bernama Han Li yang sedang terbang menuju ke sebuah pulau kecil. Dan setelahnya kita akan dimanjakan oleh pertarungan Han Li melawan seekor naga yang cukup besar dan tentunya cukup kuat. Yang mana tujuan Han Li melawan si naga adalah untuk mengambil sebuah mustika dari si naga. Meski pertarungan berlangsung cukup lama dan menegangkan, namun Han Li kemudian berhasil memenangkan pertarungan dan mengambil mustika dari si naga, meski harus dengan melewati sebuah pertarungan yang cukup sengit. Dan setelahnya kita akan dibawa flashback pada 200 tahun lalu saat Han Li masih menjadi seorang pria biasa tanpa kekuatan yang kini ia miliki. Di sana kemudian terlihatlah keluarga Han Li yang mengeluh akan jahatnya geng serigala liar pada semua orang di desanya, apalagi ekonomi rumit yang harus mereka jalani serta lalui dengan amat sabar. Dan karena Han Li sudah tumbuh dewasa, mereka pun berniat untuk mengirim Han Li pada gerbang Kiksuan dan menjadi murid di sana, agar nantinya Han Li dapat menjaga mereka dan juga seluruh orang di desa yang mereka tempati. Setelah Han Li mendengar beberapa pertimbangan dan diskusi tentang masalah yang mereka alami tersebut, ia pun mengatakan bahwa ia siap untuk mengikuti tahap seleksi penerimaan siswa gerbang Kiksuan. Singkat cerita, pagi pun tiba, dan Han Li kini akan berangkat dengan ditemani ayah, ibu, dan juga adiknya yang kini terlihat mengantar Han Li pada kendaraan yang akan Han Li naiki. Sebuah perpisahan cukup mengharukan pun terjadi karena keluarga Han Li harus merelakan Han Li untuk pergi menuntut ilmu. Setelah berpamitan pada orang tuanya, Han Li pun kemudian langsung menaiki kendaraan tersebut yang terlihat disupiri oleh seorang pria. Yang kemudian sang adik pun mengejar Han Li karena ingin memberikan sebuah benda pada sang kakak tercinta. Di dalam kendaraan tersebut kemudian terlihatlah dua orang pria yang menyambut Han Li dan akan berguru pada tempat yang sama dengan Han Li. Seorang pria bernama Zhang Ti kemudian memberikan sepotong ubi pada Han Li sebagai sarapan pagi bagi Han Li. Ia pun juga menceritakan dengan singkat perpisahannya dengan orang tuanya saat Zhang Ti juga akan berangkat ke gerbang Kiksuan. Setelah mengambil ubi yang diberikan oleh Zhang Ti, seorang pria lagi yang bernama Li Feiyu yang sedang tertidur malas pun menyuruh Han Li untuk mengambil ubi yang diberikan oleh Zhang Ti tersebut. 他叫厉飞宇，我叫张铁，你叫什么呀？我叫韩立。
Tak lama setelahnya datanglah seorang pria lagi yang dengan lantangnya kemudian ia pun masuk ke kendaraan tersebut dan berusaha mengganggu Li Feiyu yang sedang tertidur dengan cukup kasar. Zhang Ti yang coba mengenalkan semua orang di sana kemudian disambut dengan ucapan kasar dari pria tersebut. Merasa kesal akan ucapan si pria, Li Feiyu pun langsung menyerang pria tersebut dengan brutal. Zhang Ti yang melihatnya membuat ia kasihan pada Li Feiyu dan langsung membantunya untuk menghajar pria kurang ajar tersebut hingga kemudian karena alasan persahabatan, Han Li pun juga ikut membantu Zhang Ti dan Li Feiyu untuk menghajar si pria songong tersebut. 嚯！我说了，怎么做了个叫花在这？ 臭小子，你说什么？ 怎么了？来啊！ Singkat cerita, sampailah mereka di tempat seleksi yang diadakan di sebuah tempat yang dihiasi dengan berbagai pohon bambu dan juga beberapa tebing yang menjulang tinggi. Tetua Ma yang menyambut para kontestan tersebut, ia pun langsung menjelaskan tata cara serta aturan tentang berlangsungnya acara seleksi tersebut. Hingga kemudian, Tetua Ma menunjukkan jalur yang harus mereka lalui untuk mencapai tebing penyulingan Tulan sebelum tengah hari. Dan bagi siapa saja yang berhasil dengan usahanya sendiri sebelum tengah hari, maka ia berhak untuk menjadi murid gerbang Kiksuan. 中午之前爬到那儿，就算通过能通过，就能成为七玄门的弟子。 Setelah Tetua Ma memberikan aba-aba pada para kontestan pun serentak menuju tempat yang telah ditentukan dengan berlari karena mereka saat ini sedang dikejar oleh waktu. Semua kontestan pun dengan semangat yang tinggi mencoba melewati rintangan yang ada di depan mereka untuk menuju ke puncak bukit. Meski awalnya medan yang mereka lalui tidaklah terlalu sulit untuk dilewati, namun mereka ternyata harus menghadapi kontestan yang lain karena kontestan yang lain tersebutlah yang sebenarnya merupakan sumber masalah utama bagi mereka. Karena mereka harus berebutan satu sama lain untuk sampai lebih dulu ke puncak bukit. Zhang Ti yang bertubuh gemuk membuatnya sulit menaklukkan medan hingga terlihat ia cukup kelelahan melewati semua rintangan. Sementara beberapa pria lain kini sudah mulai meraih tali untuk mereka panjat agar sampai di puncak bukit. Menyadari bahwa dirinya masih kelelahan, Zhang Ti pun langsung menyuruh Han Li untuk naik lebih dulu. Han Li pun kemudian mencoba memanjat tali tersebut di bawah beberapa kontestan lain yang juga dengan semangat memanjat tali. Hingga tiba-tiba seorang kontestan menyerang Han Li hingga Han Li terpelanting ke sana kemari di atas ketinggian hingga hampir saja ia terjatuh menghantam tanah. Namun dengan sekuat tenaga Han Li berusaha menjaga keseimbangan tubuhnya agar ia tak terjatuh menghantam tanah. 什么人啊？怎么还能这样？这根本不公平啊！ 这是给你们上的第一课。 Li Feiyu yang sampai lebih dulu di atas tebing pertama, kemudian ia pun menceritakan tentang sebuah hal yang tak diketahui oleh Han Li, yaitu tentang beberapa siswa curang yang melempari Li Feiyu dengan batu. Menyadari bahwa tebing terlalu curam, apalagi ada beberapa orang curang yang berusaha menjatuhkan mereka, Han Li pun memikirkan solusi terbaik untuk sampai ke atas sana dengan selamat. Hingga tak lama setelahnya menyusullah Zhang Ti hingga ia tiba di dekat sahabat barunya tersebut. Dan Han Li yang kemudian melihat dua buah tebing yang berdiri berdekatan, membuatnya berpikir keras dan kemudian ia pun memperoleh sebuah ide jenius agar ia dan Zhang Ti bisa bersama-sama menaiki tebing dan sampai ke atas puncak sana dengan selamat. 拿石头砸我们，连上去路都给堵上了。我们可以试试。 Sementara di atas sana terlihatlah dua tetua yang bersiap sedia menyambut tiap kontestan yang telah sampai dengan usaha yang cukup keras. Hingga keduanya pun seolah memperhatikan usaha Zhang Ti dan juga Han Li yang dengan sekuat tenaga mereka pun berusaha untuk sampai di atas bukit. Namun setelah memperhitungkan semuanya, apalagi kini sudah sampai pada tengah hari, mereka pun seolah tidak akan meluluskan Han Li dan juga Zhang Ti, dan lalu mereka berdua mengumumkan serta memberikan ucapan selamat pada tiap kontestan yang telah berhasil. Han Li dan Zhang Ti kemudian sampai di atas tebing tersebut dengan sangat memprihatinkan karena keduanya sudah tampak kelelahan.
Namun kedua tetua tak mau menghiraukan Han Li dan juga Zhang Ti karena sepertinya mereka sangat patuh pada aturan yang sudah tertulis. Dan saat kedua tetua tersebut berpidato di depan para kontestan, kemudian datanglah Dr. Mo yang ternyata dialah yang menjadi seorang tetua dari gerbang Qixuan yang kemudian langsung memanggil Han Li dan Zhang Ti yang sudah terlihat sangat kelelahan. Dan tujuan Dr. Mo atau tetua Mo memanggil Han Li dan Zhang Ti adalah untuk memberikan mereka kesempatan karena mereka telah berhasil melewati semua rintangan dan tak mudah menyerah setelah beberapa rintangan berat yang mereka lalui. 没通过的不必灰心，落选相比5言。你们两个跟我走，哟，不远。我呀想给他们俩一个机会。你们两个还愣着干嘛？师傅已经在等你们了。于是我们就跟着莫大夫，是个难得的清修之处。